Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 91. Agar mereka tidak selalu menarik perhatian orang di sepanjang jalan, maka Juwiring pun telah mengganti pakaiannya yang bernoda darah dan telah dikoyak oleh senjata Singaprana, Arum dan Buntal. Tetapi pakaian yang koyak itu telah disimpan oleh Juwiring untuk mengenang apa yang pernah terjadi atas dirinya karena pengaruh keris yang luar biasa itu. Demikianlah, setelah membayar makanan, minuman dan upah selama pemilik warung itu memelihara kuda anak-anak muda yang memanjat kaki Gunung Lawu itu, maka mereka pun segera mohon diri. Tetapi bukankah kau masih terlalu letih? Bertanya pemilik warung itu kepada Juwiring. Aku sudah baik, jawab Juwiring, terima kasih atas segala kebaikan bagi kami bertiga. Pemilik warung itu tidak menahan mereka. Bagaimanapun juga ada perasaan cemas melihat keadaan Juwiring. Tetapi karena anak-anak muda itu sudah berniat untuk pergi, maka dilepaskannya anak-anak muda itu dengan ragu-ragu. Sejenak kemudian ketiga anak muda itu telah meninggalkan kaki Gunung Lawu. Mereka tidak berpacu terlalu cepat, mengingat keadaan Juwiring, tetapi Juwiring sendiri nampaknya sudah tidak menghiraukan lagi keadaan dirinya. Ialah yang justru selalu berada di paling depan. Jangan kau paksa dirimu, Buntal memperingatkannya. Aku tidak apa-apa. Bukankah aku tinggal duduk saja di punggung kuda, sahut Juwiring sambil tersenyum. Kau akan terguncang-guncang, sahut Buntal. Juwiring masih saja tersenyum. Tetapi ia mengangguk-angguk. Di perjalanan kembali anak-anak muda itu lebih memperhitungkan keadaan. Jika mereka bertemu dengan lawan, maka keadaannya akan menjadi semakin gawat. Meskipun Juwiring yang sudah menjadi semakin baik itu akan dapat berbuat sesuatu untuk melindungi dirinya, tetapi ia tidak berada di puncak kemampuannya, sehingga jika hal itu terjadi, maka mereka akan berada dalam bahaya. Dengan sangat berhati-hati mereka menempuh perjalanan ke Gebang. Mereka menelusuri jalan yang paling aman, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ki Wandawa. Sehingga dengan demikian, mereka sama sekali tidak mengalami hambatan apapun juga di perjalanan. Namun dalam pada itu, ketika mereka singgah sebuah kedai, maka mereka berhasil memancing pembicaraan dengan pemilik kedai itu, bahwa sejak beberapa hari yang lalu, keadaan menjadi agak tenang. Memang ada peronda dari Surakarta yang bergerak, tetapi dalam jumlah kecil dan tidak terlalu jauh dari pusat-pusat pertahanan mereka. Sementara itu pasukan Pangeran Mangkubumi pun tidak bergerak pula. Tetapi ketiga anak muda itu gagal untuk mencari keterangan, bagaimana sikap orang-orang di sekitar warung itu karena setiap orang menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak dengan terbuka dapat mengutarakan isi hatinya, karena mereka selalu meragukan dengan siapa mereka berhadapan. Namun demikian, ketiga orang anak muda itu menjadi lebih tenang. Selama mereka berada di Gunung Lawu, ternyata tidak terjadi sesuatu atas Gebang, dan mungkin juga tidak terjadi sesuatu atas Raden Ayu Galihwarit. Demikianlah, maka mereka pun kemudian meneruskan perjalanan mereka. Dengan selamat mereka sampai ke tempat kedudukan mereka di Gebang. Ternyata ketiga anak-anak muda itu tidak ingin menunda laporannya. Karena itulah, setelah mereka berbincang dengan Kiai Danatirta serba sedikit, maka mereka pun segera menghadap Ki Wandawa. Dengan tegang Ki Wandawa mendengarkan laporan ketiga anak-anak muda itu. Sekali-kali ia memandang Juwiring sekilas. Kemudian kedua adik seperguruannya, seolah-olah ingin mengetahui apakah yang dikatakan oleh Juwiring itu benar. Di luar sadarnya, kadang-kadang Buntal pun mengangguk-angguk kecil, sehingga Ki Wandawa dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang dikatakan oleh Juwiring itu dibenarkan oleh Buntal. Jadi Singaprana mengikuti perjalananmu, Ki Wandawa menegaskan. Aku terpaksa membunuhnya, sahut Juwiring kemudian. Sementara itu ia pun melaporkan pula apa yang telah terjadi atas dirinya. Untunglah bahwa kalian bertiga, berkata Ki Wandawa, dengan demikian maka ada kekuatan yang dapat mencegah pengaruh keris itu atas dirimu Raden. Kami bersyukur, bahwa agaknya yang maha kuasa masih selalu melindungi kami bertiga, sahut Juwiring. Baiklah, berkata Ki Wandawa, bagaimanapun juga kematian Singaprana harus direlakan. Aku memang masih belum mempercayainya sepenuhnya. Namun bahwa ia berhasil mendengarkan pembicaraan kita, itu merupakan satu peringatan bagi kita, bahwa kita masih harus meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap rahasia kita. Terutama yang menyangkut rahasia tingkah laku pasukan ini. Ketiga anak muda itu pun kemudian minta diri.
Juiring ingin mengobati luka-lukanya dengan cara yang lebih baik, agar luka-lukanya itu menjadi semakin cepat sembuh. Ketika kemudian Kiai Danatirta membuka baju Juiring dan melihat luka-luka di tubuhnya, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jarang sekali orang yang memiliki daya tahan seperti kau, Raden. Luka-luka itu cukup banyak dan parah. Meskipun sudah kau pampatkan dengan cat yang kau bawa, namun luka-luka ini masih tetap merupakan luka-luka yang gawat. Adik-adikku sangat membantu. Perjalanan kami kembali dari Gunung Lawu merupakan perjalanan yang sangat lambat. Hampir seperti siput yang merambat di pinggir parit, desis Juiring. Dalam pada itu, Kiai Danatirta pun telah merawat luka-luka Juiring yang diantaranya adalah karena ujung pedang arum dan buntal. Namun peristiwa itu ternyata tidak meninggalkan luka di hati. Anak-anak muda itu pun telah menyadari bahwa yang terjadi itu seolah-olah bukan karena kehendak mereka sendiri. Meskipun peristiwa itu sendiri sudah hampir saja merenggut jiwa salah seorang dari mereka. Sementara itu, keadaan Surakarta memang agak tenang. Kumpeni sedang sibuk mencari orang yang dianggapnya berkhianat. Di antara para senapati dan perwira prajurit Surakarta, ternyata tidak dapat mereka ketemukan dugaan-dugaan tentang seorang pengkhianat. Mungkin yang terjadi itu adalah satu kebetulan saja, berkata seorang perwira Surakarta. Atas dasar kemampuan Raden Mas Said memperhitungkan keadaan, serta pengamatan para petugas sandinya, maka dia mengambil kesimpulan bahwa serangan yang dipersiapkan kumpeni dan prajurit Surakarta, sama sekali tidak akan diarahkan kepada pasukan induk Pangeran Mangkubumi. Seorang perwira yang sudah lebih tua mengangguk-angguk. Katanya, hal itu memang mungkin sekali. Raden Mas Said adalah seorang yang memiliki penggeraita yang sangat tajam. Hampir seperti Pangeran Mangkubumi sendiri. Mungkin sekali ia mempunyai seorang guru, penasihat atau apapun yang dapat melihat isyarat atas sesuatu yang belum terjadi, desis seorang perwira prajurit Surakarta. Omong kosong, bantah seorang perwira kumpeni, itu hanya omong kosong. Tentu ada seorang pengkhianat, atau kecerdasannya lah yang telah mengambil kesimpulan, bahwa kita akan datang menyerang, sehingga mereka sempat memasang jerat. Tetapi mereka mempunyai perhitungan waktu yang tepat, desis perwira kumpeni yang lain. Mungkin mereka sudah 2 hari melakukan jebakan itu, jawab perwira kumpeni yang pertama, dengan sabar mereka menunggu. Seandainya kita tidak datang pada waktu itu, mereka akan tetap menunggu sampai seminggu. Dengan demikian kita akan mendapat kesan, bahwa mereka dapat memperhitungkan segalanya dengan tepat. Para perwira kumpeni dan para senapati dari Surakarta itu mengangguk-angguk. Memang masuk akal. Sementara mereka pun menyadari bahwa petugas sandi, baik dari pasukan Raden Mas Said maupun dari pasukan induk Pangeran Mangkubumi tentu berkeliaran di Surakarta. Seandainya tidak ada seorang pengkhianat, berkata salah seorang senapati, para petugas sandi yang satu dengan yang lain dapat menghubungkan persoalan yang dapat mereka amati. Kemudian orang-orang seperti Raden Mas Said dan apalagi Pangeran Mangkubumi sendiri akan dapat mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan itu biasanya mendekati kebenaran. Ya, sahut seorang perwira kumpeni, kita memang menghadapi seseorang yang tidak pernah kita perhitungkan ada di Surakarta. Ternyata mereka memang memiliki kecerdasan yang tinggi. Apa yang kau maksudkan? Bertanya seorang senapati muda. Perwira kumpeni itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia menjawab, ada juga orang pribumi yang mempunyai kecerdasan yang baik sebagaimana Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Tidak hanya 2. Tetapi lebih dari jumlah kumpeni yang ada di Surakarta, jawab senapati muda itu. Tentu tidak, berkata kumpeni itu pula, jika demikian peradaban kalian tentu lebih tinggi dari sekarang. Apalagi kami tidak akan perlu berada di sini untuk melindungi kalian. Memang sebaiknya kalian pergi, desis senapati muda itu. Sudahlah, potong senapati yang lebih tua, kita sedang berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di lingkungan kita. Dengan demikian kita akan dapat menjadi salah paham dan bahkan menambah ketiwak tunangan kita. Senapati muda itu menunduk. Ia tidak membantah lagi. Jika ia masih juga menolak anggapan orang-orang berkulit putih itu, bahwa orang-orang Surakarta memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, maka orang-orang yang marah itu akan dapat mengarahkan kecurigaannya kepadanya. Namun dalam pada itu, ketika kumpeni itu tidak lagi dapat menemukan orang-orang yang dicurigainya di antara mereka, maka mereka mulai melihat kepada orang-orang yang selalu berhubungan dengan mereka terdapat Raden Ayu Galihwarit.
Sementara itu, Arum, Buntal dan Juwiring yang telah berada di Gebang, merasa perlu untuk segera berhubungan dengan Raden Ayu Galihwarit. Meskipun nampaknya untuk beberapa hari tidak ada gerakan dari segala pihak, namun mungkin sekali akan dapat terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Tetapi seperti yang pernah dipesankan oleh beberapa pihak, apalagi karena keadaan kesehatannya yang masih belum memungkinkan, maka hanya Buntal dan Arum sajalah yang akan pergi menemui Raden Ayu Galihwarit. Bagaimanapun juga keadaan masih sangat gawat jika Juwiring sendiri pergi memasuki kota. Seperti biasa yang mereka lakukan, maka di dini hari mereka sudah siap untuk berangkat dengan membawa beberapa jenis barang dagangan, terutama alat-alat untuk merias diri. Sebenarnya lah bahwa Kiai Danatirta mampu meramu lulur dan mangir yang baik, sehingga benar-benar dapat dipergunakan oleh Raden Ayu Galihwarit. Bahkan seperti yang sudah dilakukannya, maka Raden Ayu Galihwarit telah menularkannya kepada beberapa orang putri dan yang ternyata mereka pun sependapat bahwa lulur dan mangir itu cukup baik. Kedatangan Buntal dan Arum telah disambut dengan gembira oleh Raden Ayu Galihwarit, terlebih-lebih lagi Rarawari, yang rasa-rasanya sudah tidak betah lagi tinggal di istana eyangnya. Selagi ibundanya masih membenahi diri di dalam biliknya, Rarawari menerima Arum dan Buntal itu di Serambi. Seperti kanak-kanak, Rarawari selalu saja bertanya apa yang pernah terjadi di padukuhan di luar kota Surakarta. Bahkan Arum pun sempat menceritakan keadaan Raden Juwiring yang masih belum pulih benar karena keadaannya yang terjadi di luar kemauannya. Aneh sekali, berkata Rarawari, jadi benda itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Ya, jawab Arum, langsung atau tidak langsung. Bagaimana yang langsung dan bagaimana yang tidak langsung, bertanya Rarawari. Seperti yang terjadi atas Raden Juwiring itu, benda di tangannya dengan langsung mempengaruhinya, meskipun hal itu terjadi karena Raden Juwiring telah mempergunakannya lebih dahulu untuk melawan orang yang bernama Singaprana, jawab Arum. Kemudian, sedangkan yang tidak langsung, dapat kita lihat lebih banyak lagi. Karena sesuatu benda apakah itu pusaka atau bukan, tetapi benda-benda berharga, akan dapat membuat kita kehilangan pegangan. Kau lihat. Beberapa orang yang tergelincir ke dalam pengaruh kumpeni itu, bukankah juga karena pengaruh benda-benda mati seperti itu? Jarang di antara mereka yang berpegang pada satu keyakinan, bahwa kumpeni akan dapat mendatangkan kesejahteraan lahir batin bagi Surakarta. Namun sebagian dari mereka telah didorong oleh satu keinginan pribadi. Maksudku, telah dipengaruhi dengan tidak langsung oleh benda-benda berharga. Rarawari mengangguk-angguk. Namun mereka telah terkejut ketika mendengar suara di ambang pintu, kau benar Nger. Pengaruh gelar keduniawian memang sangat besar, sehingga seseorang akan dapat kehilangan kepribadiannya. Arum terkejut. Wajahnya menjadi redup ketika ia melihat Raden Ayu Galihwarit melangkah keluar pintu. Namun gadis itu menjadi agak tenang ketika ia melihat Raden Ayu itu masih tetap tersenyum. Nampaknya memang demikian Arum, berkata Raden Ayu Galihwarit yang kemudian duduk bersama mereka. Aku mendengar apa yang kau ceritakan tentang Juwiring. Sungguh menegangkan. Untunglah bahwa Tuhan masih melindungi kalian bertiga. Ya Raden Ayu, desis Arum sambil menunduk dalam-dalam, Tuhan yang Maha Penyayang masih melindungi kami bertiga, tetapi hal itu akan dapat kalian jadikan pengalaman. Dan tanpa kau sadari, kau dapat mengambil arti dari peristiwa itu dengan memperbandingkan antara pengaruh yang langsung dan yang tidak langsung, berkata Raden Ayu Galihwarit selanjutnya. Arum tidak menjawab. Ia menjadi berdebar-debar lagi. Namun Raden Ayu Galihwarit itu kemudian berkata, dengan pengalaman itu Arum, kau dan saudara-saudaramu akan tetap berpegang pada keyakinanmu. Sebagaimana akhirnya Juwiring berhasil bebas dari pengaruh keris itu. Karena sebenarnya lah keris itu mempunyai perbawa yang luar biasa, dan hal ini telah pernah aku ceritakan, juga tentang perubahan watak yang terjadi pada Tumenggung Sindura. Arum masih menundukkan kepalanya, sementara Buntal mengangguk-angguk. Ah, sudahlah. Kalian dapat berbincang lebih panjang. Aku akan melihat-lihat mangirmu Arum, berkata Raden Ayu itu kemudian. Sambil membawa mangir yang diserahkan Arum, Raden Ayu Galihwarit pun masuk kembali ke dalam biliknya sementara Arum, Buntal dan Rarawari masih saja berbincang sambil menunggu keterangan yang mungkin akan diberikan oleh Raden Ayu Galihwarit tentang keadaan terakhir. Namun dalam pada itu, akhirnya Wari sampai juga kepada persoalan dirinya sendiri. Kata-katanya menjadi semakin lambat dan terputus-putus.
Seolah-olah dengan sengaja ia telah berusaha agar suaranya tidak didengar oleh ibundanya. Aku menjadi semakin tidak kerasan tinggal di rumah ini, desis Wari. Putri harus menahan diri, jawab Arum yang hampir berbisik pula terpengaruh oleh suara Rarawari. Pada suatu saat, segalanya akan berakhir. Pada suatu saat segalanya memang akan berakhir, jawab Wari. Tetapi untuk menunggu waktu yang kau sebut pada suatu saat itu telah membuat aku hampir menjadi gila. Putri memang harus tabah. Kita semuanya harus tabah menghadapi perjuangan ini, sahut Arum. Aku dapat mengerti. Tetapi sulit bagiku untuk menerima cara yang dipergunakan oleh ibunda. Bahkan pada saat-saat terakhir, orang-orang asing itu telah sering datang ke Ruemaha ini. Pada malam buta mereka datang mengantarkan ibunda. Lewat senja mereka datang menjemput, Rarawari berhenti sejenak, lalu bahkan mereka telah mengotori rumah ini dengan sikap mereka yang gila. Arum tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena itu, maka ia justru menjadi termangu-mangu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Buntal bertanya hampir di luar sadarnya, bagaimanakah sikap Pangeran Sindurata? Eyang tidak lagi mempedulikan apa yang terjadi. Eyang menyadari bahwa jika ia memikirkan sesuatu, sakitnya akan dapat kambuh. Kepalanya menjadi pening, tengkuknya serasa kejang dan jika ia dalam keadaan yang demikian, maka Eyang selalu marah-marah. Apa saja telah menumbuhkan kemarahannya sehingga kadang-kadang Eyang dapat kehilangan kesadaran dan melakukan sesuatu yang berbahaya, jawab Wari sambil mengusap matanya. Buntal tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia mengerti, sebagaimana juga Arum mengerti sepenuhnya perasaan gadis itu. Tetapi mereka belum dapat berbuat sesuatu. Buntal tidak bertanya lebih banyak lagi. Sementara Arum pun hanya mengangguk-angguk saja. Namun sejenak kemudian, agaknya Wari pun merasa bahwa tidak sepantasnya ia selalu mengeluh saja di hadapan tamu-tamunya, sehingga karena itu, maka ia pun kemudian mencoba untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkembang di Surakarta sejak kota itu diduduki untuk setengah hari oleh pasukan Pangeran Mangkubumi. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk berbincang, mereka telah dikejutkan oleh derap suara kereta memasuki halaman istana Pangeran Sindurata. Wajah Rarawari menegang. Sambil mengangkat kepalanya ia berdesis, tentu mereka pula. Buntal dan Arum pun menjadi berdebar-debar. Bagaimanapun juga mereka merasa bahwa keduanya adalah orang-orang yang dikirim oleh para pengikut Pangeran Mangkubumi. Belum lagi mereka sempat berbuat sesuatu, Raden Ayu Galihwarit dengan tergesa-gesa telah keluar dari biliknya. Agaknya Raden Ayu itu juga mendengar derap kereta yang memasuki halaman. Bukan maksudku untuk merendahkan kalian, berkata Raden Ayu Galihwarit, namun aku minta bagi keselamatan kalian untuk pergi ke belakang. Buntal dan Arum termangu-mangu. Namun Wari pun telah berpikir cepat, dibimbingnya Arum menyusuri serambi menuju ke bagian belakang istana Pangeran Sindurata. Duduklah di sini, berkata Wari, mereka tidak akan pernah pergi ke belakang. Arum mengangguk. Buntal pun kemudian duduk pula di bagian belakang istana itu untuk menunggu sampai orang-orang yang datang dengan kereta, yang menurut dugaan mereka adalah orang-orang asing itu pergi. Sebenarnya lah yang datang adalah 2 orang perwira kumpeni. Ternyata seorang di antara mereka masih belum pernah datang ke istana itu. Sebelum mereka ditemui oleh Raden Ayu Galihwarit, keduanya sempat berdiri di tangga pendapa untuk beberapa saat. Namun tiba-tiba yang seorang dari mereka berkata, Raden Ayu Galihwarit tinggal di sisi sebelah kiri. Kumpeni yang belum pernah datang ke istana itu pun mengangguk-angguk. Namun demikian ia melangkah ke Seketheng dan menjenguk kelongkangan dalam. Di sini Raden Ayu tinggal, bertanya kumpeni itu. Ya. Tetapi ia menemui tamu-tamunya di pendapa, jawab yang lain. Kumpeni yang seorang itu masih saja mengangguk-angguk. Nampaknya ia senang melihat kebun bunga yang ditumbuhi dengan berbagai jenis bunga yang jarang dilihatnya di barak-barak kumpeni dan bahkan di loji sekalipun. Namun sejenak kemudian, maka Raden Ayu Galihwarit yang sudah selesai berpakaian muncul dari pintu peringgitan. Sambil tertawa cerah mereka mempersilahkan tamunya untuk naik ke pendapa. Seperti biasanya, maka pembicaraan pun berjalan dengan lancar. Orang yang baru saja diperkenalkan kepada Raden Ayu itu pun segera dapat menyesuaikan diri, sehingga mereka pun telah berkelakar dengan gembiranya. Meskipun yang seorang di antara mereka adalah orang baru di Surakarta, namun ia telah mampu berbicara sepatah-sepatah sebagaimana perwira-perwira yang lain.
Jika ia mendapat kesulitan untuk mengutarakan pikirannya, maka kawannya lah yang kemudian membantunya. Raden Ayu harus datang ke dalam pesta itu, berkata perwira yang sudah lama mengenal Raden Ayu. Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Sambil mengerling kepada perwira yang baru dikenalnya itu, ia bertanya, tetapi bukankah dalam pesta itu sudah akan hadir putri-putri cantik dan muda? Kedua perwira itu tertawa. Salah seorang dari mereka menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat menyamai Raden Ayu. Raden Ayu itu pun tertawa pula meledak. Dalam pada itu, seperti biasanya, setiap kali Rara Warih mendengar suara tertawa yang berat dan dibarengi oleh suara tertawa ibundanya, hatinya bagaikan disayat. Ia hanya dapat mengusap air matanya di dalam biliknya. Ketika teringat oleh Rara Warih bahwa di belakang ada Buntal dan Arum, maka ia pun merasa lebih baik berada di belakang bersama mereka. Namun, ia tertegun ketika ia mendengar derap sepatu kedua kumpeni itu. Mereka sudah akan pergi, berkata Rara Warih di dalam hatinya. Tetapi Rara Warih tidak menghiraukannya. Setelah mengusap matanya dan membenahi pakaiannya, maka ia pun keluar dari pintu samping untuk pergi ke belakang. Namun demikian ia membuka pintu, langkahnya tertegun. Ternyata dua ornak perwira kumpeni itu berada di seket heng. Warih masih mendengar salah seorang kumpeni itu berkata, sejuk sekali. Raden Ayu sendiri memelihara taman ini? Ya, jawab Ibunda Rara Warih. Namun dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit tertegun ketika ia melihat kumpeni yang seorang, yang belum pernah dikenalnya sebelumnya itu memandang Rara Warih dengan kerut di keningnya. Kemudian dengan suara patah-patah ia bertanya, siapakah itu? Raden Ayu Galihwarit menjadi bimbang. Sementara itu Warih telah melangkah ke belakang. Anak gadisku, jawab Raden Ayu kemudian. Oh, cantik sekali. Seperti ibunya, berkata kumpeni itu, bawa anak itu malam nanti ke pesta. Lalu katanya kepada kawannya, kau mengambil ibunya, aku akan mengambil anaknya. Kita tidak usah berebut. Ah, sahut Raden Ayu, anak itu pemalu. Ia tidak akan mau pergi ke pesta. Jangan begitu, sahut perwira itu, aku sudah mendengar serba sedikit tentang Raden Ayu. Tentu Raden Ayu berbangga jika anak gadis Raden Ayu itu pun akan dapat menjadi bunga ros di antara perempuan-perempuan yang hadir di samping Raden Ayu sendiri sebagai bunga dahlia. Ah, desah Raden Ayu, maaf, aku tidak dapat membawanya. Ia masih terlalu muda. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya di dalam pesta. Jangan begitu Raden Ayu, berkata perwira yang baru itu, sebagaimana Raden Ayu pernah memulainya, maka anak perempuan Raden Ayu itu akan dapat memulainya pula. Ia sudah sering melihat apa yang Raden Ayu lakukan. Tetapi ia baru sakit, jawab Raden Ayu yang mulai menjadi kebingungan. Sakit apa? Bertanya perwira itu. Dadanya serasa sesak, jawab Raden Ayu, bukankah tadi kau lihat, wajahnya muram sekali. Aku melihatnya cantik sekali, desis kumpeni itu, di mana anak itu sekarang? Aku ingin berkenalan saja. Tunggulah sampai anak itu sembuh, jawab Raden Ayu. Tetapi perwira kumpeni itu tidak mau menunggu. Ternyata ia masih lebih kasar dari kawan-kawannya yang sudah agak lama berada di Surakarta. Tunggulah, kawannya berusaha mencegahnya. Tetapi perwira itu justru meloncat-loncat di halaman sambil tertawa, aku tidak pernah menunda keinginanku. Jangan gila, kawannya hampir berteriak. Tetapi ia tidak berhenti. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit menjadi gelisah dan pucat. Bukan saja tentang anak gadisnya. Tetapi ia tahu bahwa di ruang belakang Buntal dan Arum sedang bersembunyi. Karena itu, maka Raden Ayu itu pun berlari-lari menyusul perwira kumpeni itu, diikuti oleh perwira yang seorang lagi. Dalam pada itu, perwira baru di Surakarta itu telah memasuki ruang belakang. Ia tertegun ketika ia melihat 3 orang berada di ruang itu, duduk di atas amben kayu yang panjang. Terdengar perwira itu kemudian tertawa. Dengan kalimat yang patah-patah ia berkata kepada Warih, nah, akhirnya aku ketemu juga. Bukankah kau anak Raden Ayu itu? Warih yang terkejut melihat kehadiran kumpeni itu menjadi gemetar. Mulutnya justru bagaikan terbungkam. Jangan takut, berkata perwira itu, aku tidak apa-apa. Aku senang karena kau cantik. Marilah, ikut aku. Malam nanti kita pergi ke sebuah pesta yang menarik.
Ketika perwira itu mendekap, Warih bergeser setapak tetapi perwira itu justru tertawa. Sementara itu, maka Raden Ayu Galihwarit pun telah memasuki ruang itu pula dengan nafas yang terengah-engah. Dengan gagap ia berkata, jangan kau lakukan itu terhadapnya. Apapun yang dapat kau lakukan terhadap aku, lakukanlah. Tetapi tidak terhadap anakku. Perwira yang kasar itu tertawa. Katanya, kau sangat cantik Raden Ayu. Tetapi kau sudah terlalu tua. Anakmu ini juga cantik dan muda. Aku lebih senang memilihnya. Jika ia memang anak Raden Ayu, apa salahnya aku memperlakukannya seperti kawan-awanku memperlakukan Raden Ayu? Tutup mulutmu, bentak Raden Ayu Galihwarit, kau tidak dapat berbuat seperti itu terhadap anakku. Namun perwira yang lain, yang sudah lama dikenalnya itu telah mengejutkan Raden Ayu itu pula ketika ia kemudian berkata, sudahlah Raden Ayu. Buat apa Raden Ayu menolak permintaannya? Biarlah ia langsung berbicara dengan anak perempuan itu. Anakku tidak dapat diperlakukan demikian, bentak Raden Ayu. Bersambung ke jilid 92. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.